Jadi kalau saya sendiri di masa pandemi ini coba berpikir dari beberapa tingkat pikiran ya. Tingkat pikiran. Tapi kalau dilihat dari segi ekonomi, pemikiran tentang ekonomi, keadaan sekarang benar-benar kacau. Kacau sekali. Kacau tentang ekonomi karena pendapatan debitnya nggak ada, kreditnya jalan terus. Oke. Apalagi bulan Oktober ya, semua udah mulai bayar kan. Bayar, ya. Jadi di masa pandemi ini kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi gila sekarang. Jadi semua kebutuhan itu kayak lagunya Iwan Fals, hampir tak terbeli. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang secara spiritual keagamaan, jadi kita diuji rasa syukur kita sebagai seorang manusia di Bali. Apakah sebatas materi yang kita jadikan acuan rasa syukur kita kepada Tuhan? Dalam, kan begitu. Dalam nih. Ya, dalam. Oke. Jadi terus karena semalam saya bertapa. Jadi apakah sebatas materi yang jadi acuan kita rasa syukur kita? Banyak orang berpandangan dalam kehidupan itu diberikan sesuatu hal yang lebih ya. Mungkin dari segi materi itu dianggap sebuah rezeki. Tapi menurut pandangan saya kalau dilihat dari kacamata spiritual, pada saat saya bangun pagi hari ini, saya melihat matahari, saya bisa menghirup udara. Itu merupakan sebuah berkah yang tak terbeli. Jadi berusaha mensyukuri situasi ini, meskipun sulit. Ya artinya gini. Kalau sudut pandangnya spiritual. Kalau bersyukur, kalau menurut saya sih bersyukur itu kan nggak mesti di galungan, nggak mesti harus di hari raya. Enggak, artinya kan setiap hari kan kita bersyukur di. Setiap hari kan harus bersyukur. Nah, sekarang kan maksud saya. Syukur ala galungan itu seperti apa sih di saat pandemi seperti ini? Ya, makanya saya jelaskan dulu. Saya kan rasa syukur ya. Baru ke proses tentang galungannya sendiri di masa pandemi. Kalau di masa galungan ini, karena selalu, kalau saya pribadi, saya dari galungan itu sebelum berakhir 6 bulan yang lalu, saya sudah niatkan tentang galungan yang berikutnya. Jadi segala sesuatunya berawal dari niat. Kalau tolak ukurnya jadi materi, semuanya kan susah. Jadi sekarang pun saya mengaturkan seberupaya mungkin sebelum galungan ini ada, dan masa pandemi itu udah 6 bulan yang lalu. Dari semenjak 3 bulan yang lalu dalam kondisi sulit pun saya sudah mengupayakan, berniat, berikhtiar tentang galungan. Paling enggak saya bisa mengaturkan canang sebit sari. Bersyukur, syukurnya lagi diberikan rezeki selama perjalanan saya berniat. Paling enggak saya mampu beli pisang, mampu beli jajanan untuk dibikin sesajen yang lebih dari sekedar canang. Kalau tanpa diniatkan, pada saat kamu ada uang sedikit banyak pun itu akan jadi susah. Makanya kalau saya sendiri dari 6 bulan yang lalu semenjak pandemi ini ada, saya sudah berniat tentang galungan ini. Kayaknya akan susah. Tapi saya harus berusaha. Berarti Om peramal ya? Bukan peramal, tapi berikhtiar. Berikhtiar. Kan, sebenarnya gini, 6 bulan yang lalu, galungan yang lalu, kan belum pandemi. Iya kan? Belum pandemi kan? Artinya kan kita belum pandemi. Iya, belum merasakan istilahnya situasi sulit sekarang ini. Jadi mungkin nah, sekarang Om di pariwisata mungkin berpikir nanti punya uang. Nanti saya pas penampahan kalau nampah celeng atau patung gitu loh. Nah, tapi pada saat ini kan sing ada pes, sing ada apa kal patung, apa kal tampah. Nah artinya, itulah kadang-kadang sebagai orang Bali dalam selesai sekarang kan dituntut gini. Nah, pas di galungan kita kan istilahnya harus beli beli cana, beli buah-buahan. Ya seperti tadi dibilang harus ada kaleng-kaleng itu, ada botol-botol itu kan nggak dikit gitu loh nilainya. Iya. Nah, itu kalau misalnya mempertahankan hal itu DJ kan base. Makanya kembali dalam upacara galungan kali ini karena di masa pandemi, orang di Bali pada saat selesai upacara, dia merasa upacara itu selesai. Padahal upacara itu masih berlanjut, itu akan datang. Itu yang orang tidak pahami. Jadi dalam kehidupan orang tuh di Bali, untuk sebagian orang ya saya nggak tahu. Jadi setiap saya selesai upacara, saya selalu berpikir ini akan datang ini. Dan mungkin tapi kan dengan kondisi yang sama, hasil kondisi yang waktu itu
misalnya mampu. Enggak. Kan gitu. Kalau dihitung dari nilai ekonomi, value pertambahan ekonomi kan terus meningkat. Tanpa adanya pandemi pun harga barang kan setiap upacara meningkat. Iya, tapi artinya kan, kita disuruh waktu tidak ada pandemi cuma berpikir 2 kali lipat peningkatan value ekonomi. Pada saat ada pandemi 5 bulan yang lalu sudah terjadi sekitar akhir Maret. Artinya kita akan disuruh berpikir 5 kali lipat tentang kenaikan value ekonomi itu sendiri. Nah sekarang kalau misalnya kita berpikir, anggaplah sekarang Bali hampir 80% itu kan di pariwisata. Aneh anggon ngalih gini tuh, apa tuh ngalih pes tuh atau ngalih gini tuh saya ngade. Makanya kembali. Kalau sudut pandangnya ekonomi akan susah. Orang nggak berpikir gitu. Berarti orang berpikir tuh karena satu akan apalagi di sekarang gini. Situ nanya sudut pandang saya apa sudut pandangnya orang lain. Nah, artinya gini. Ini saya kan istilahnya mau apa tuh istilahnya adu gini lah, adu istilahnya pendapat. Gitu. Nah, itu dah kan kiat-kiatnya saya, kiatnya saya seperti gini, itu. Sekarang kan gini. Yang paling gini kan lingkungan sebenarnya. Nah sekarang kan mungkin yang tinggal di kota akan pulang ke desa. Nah di desa istilahnya kan selalu istilahnya kan menampilkan sesuatu yang misalnya kayak Banten atau apa tuh kan pinginnya kan yang wah-wah mungkin lah. Pasti tidak mau gini. Nah sedangkan apa istilahnya itu situasi atau kondisi sekarang itu kan beda. Nah maksud saya sekarang apakah bisa istilahnya itu melaksanakan galungan ini dengan hanya mengaturan Carangsari? Bisa nggak? Aslinya kalau kita mengaturkan ke Indo Betano mungkin bisa-bisa aja karena apa yang kamu persembahkan itu ya aku terima. Tetapi kan sekarang sesuai kondisi lingkungan, kan tadi ada lelak ya, yang kan rasanya cuma aturan otomatis ya kan milih pes mana ada yang sekali silih pes kayak gitu loh. Nah artinya sekarang kiatnya biar di masyarakat itu tidak apa tuh ada image seperti itu. Tapi kembali saya yakini di masyarakat Bali saat ini karena kejadian ini nggak cuma menimpa Bali, hampir di seluruh dunia terjadi. Sepertinya hampir sekitar 80% punya sudut pandang yang sama tentang pandemi, bagaimana berhemat. Mungkin sangat sedikit tentang berpikir tentang lingkungan akan mengejudge tentang image yang dulu pernah ada, kan begitu. Sangat sedikit kalau saya lihat. Karena sekarang masyarakat Bali 80% bagaimana berpikir tentang galungan ini lebih khidmat, lebih bisa real dirasakan oleh mereka sendiri. Artinya mereka sudah sangat sedikit berpikir bagaimana bikin megah dan lain sebagainya. Justru kemarin seperti di pasar bagaimana dia beli buah-buahan yang lebih bukan yang impor, justru lokal banyak kan. Bagaimana mereka berpikir tentang berhemat. Jadi image tentang glamor itu pada saat upacara sudah tidak sangat sedikit melekat di antara mereka. Tapi yang berekonomi tinggi mungkin itu loh. Tapi sebagian juga nggak seperti itu. Jadi karena pandemi ini terjadi hampir di semua kalangan. Bukan cuma rakyat kecil, pengusaha juga kena. Bukan cuma di Bali, bahkan di seluruh Indonesia. Berarti begini, berarti sekarang kan istilahnya kan sebenarnya kuncinya atau poinnya sekarang kan menurunkan ego kan gitu, ego dari masyarakat atau pelaku istilahnya tuh yang istilahnya tuh bisa menurunkan lah egonya untuk bahwa itu sudah terjadi, sudah terjadi karena penurunan ego di masa pandemi itu sudah terjadi. Cara Balinya apa sombongannya nih, semua kena imbas. Itu bahasa Balinya sekarang. Makanya saya lihat jualan di pasar tentang buah-buahan juga tidak sehebat dulu. Nah, tadi ada kejadian juga. Saya beli penjor nih. Biasanya penjor tuh banyak sekali bambu penjor nih. Banyak sekali bambu penjornya sampai istilahnya kita bingung milihnya. Tadi beli penjor itu seadanya. Dan kita istilahnya nerima tadi saya beli penjor yang bambunya itu yang pecah. Dan itu kita terima. Mungkin kondisinya seperti itu, kita sekarang menerima apa adanya. Jadi orang itu gitu. Sebagian besar entah itu penjual ataupun beli menyadari tentang situasi ekonomi ini. Jadi mereka sudah tidak lagi memaksakan diri untuk tampil lebih dari yang biasanya mereka tampilkan gitu. Kayak penjor, sesajen, buah-buahan gitu. Mungkin seperti itu yang makanya saya bilang pemikiran menekan ego mereka di Bali mereka sudah lakukan. Nah mungkin nanti kita bisa lihat dari gini, biasanya kalau di galungan itu mungkin besok mulai gini puncaknya masalah penjor. Biasanya kan penjor itu kan wah-wah
bisa hampir bisa ngabisin dana 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang sampai 10 jutaan lah. Nah, jadi besok kita lihat apakah sama. Jadi kembali penjor itu gitu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa ada ada yang sederhana, mungkin ada yang biasa saja. Jadi kayak di Gianyar itu ada yang memang orangnya sendiri tingkat seninya tinggi. Jadi dia menolak sesuatu yang sederhana. Kenapa? Dia punya kreativitas di sana. Karena dia seorang kreator seni Bali. Jadi dia akan menampilkan itu. Sorry para netizen. Jadi dia akan menampilkan karya seninya. Karena ini merupakan representasi dari kecintaannya terhadap seni. Dia akan menampilkan sebagus mungkin. Itu salah satu faktor. Kedua, memang dari faktor biaya. Dia termasuk mumpuni. Dia akan menampilkan itu sebagai lambang mungkin prestisius dalam hal kesenian, gitu. Ada faktor satu lagi, memang dia dari segi bahan berlimpah, karena di pedesaan ada yang memang ambu, busung, bambunya sendiri itu gampang dicari dan itu milik mereka sendiri. Jadi untuk menampilkan sesuatu yang wah, jadi banyak faktor. Nah, tapi kadang gini ya, kita kadang-kadang karena orientasinya wah. Orientasinya tuh penjor itu sesuatu yang megah. Tapi kadang-kadang kita lihat itu lepas dari sebenarnya makna dari penjor itu sendiri. Nah, kita sekarang lihat banyak penjor yang memakai istilahnya bahan dari plastik. Istilahnya banyak juga pokoknya sebenarnya kalau menurut tahu saya penjor itu kan harus dari bahan-bahan dari alam, alami semuanya, dari alami. Tapi sekarang kita melihat banyak juga yang istilahnya ada balon, ada dari istilahnya itu warna-warni, dan pokoknya ada juga dari gabus atau apalah. Jadi istilahnya itu jauh dari konsep penjor itu sendiri. Nah, menurut Om Paloh ini apakah itu istilahnya salah satu orientasinya ingin sesuatu yang atau ingin memperkenalkan seni lewat penjor itu? Jadi untuk saya pribadi tidak bisa menjudge tentang sebuah seni dari masing-masing individu ya. Tapi kalau dilihat dari konteks keagamaan, jadi itu pun banyak narasumber ya. Memang ada beberapa faktor penjor itu. Jadi penjor sendiri merupakan lambang seni. Ada unsur seninya, tapi ada unsur spiritualnya juga di sana. Nah, gitu. Coba bahas sekarang. Gitu. Kalau dulu, jadi kan lebih ke nilai makna spiritualnya, bahwa penjor itu kan simbolis dari katanya naga basuki ya, Ananta Boga. Ananta Boga ya. Nah itu seperti jadi itu. Jadi saya kasih gambaran tentang penjor itu sendiri. Setahu saya ada sepanjang saya pernah baca dan menurut riset saya sendiri ya. Jadi penjor pada dasarnya itu kan sebuah benda yang dipakai untuk memaknai sebuah upacara dan berjiwa nih ya, berjiwa spiritual. Tapi kalau jiwa dia kan harus ada casingnya. Casingnya itu berupa penjor fisiknya, dan itu dikias dengan seni. Secara makna kita bisa lihat dua. Kalau dimaknai dari sekedar dekorasi, itu berupa keindahan. Tapi kalau dilihat dari makna spiritualnya, itu sebuah persembahan. Itu sebuah persembahan. Maka dari itu, jiwa itu sendiri dari penjor itu sendiri kan spiritual. Jadi casingnya itu kembali diserahkan ke individu tentang sebuah dekorasi, tentang keindahan seni. Karena seni itu kan tingkatannya ada yang abstrak. Jadi masing-masing representasi dari seni itu macam-macam gitu. Jadi tentang adanya penempatan tentang lampu-lampu, ada yang ornamen plastik.
kembali lagi, saya tidak bilang itu salah, tidak bisa bilang itu salah, mungkin kurang tepat, mungkin kurang tepat kalau dimaknai dalam ritual upacara keagamaan. Itu kalau menurut saya. Pas lagi nih bro. Jadi penjor itu kan istilahnya kan ada seperti yang dibilang ada dua jenis lah. Artinya satu untuk spiritual, untuk keagamaan. Untuk keagamaan. Dua, untuk acara-acara kayak semacam seremonial gitu. Seremoni lah, seremoni kayak misal pernikahan atau apa itu kan istilahnya kan boleh lah istilahnya wah ya atau memasukkan unsur-unsur yang bukan dari alam lah seperti plastik dan lain-lainnya. Nah, tapi kan sekarang kan kita kembali ke situasi pandemi ini kan artinya hal yang seperti itu kan mestinya harus kita menurunkan ego sekarang. Walaupun itu menurut pendapat saya, walaupun itu sekarang kita mau berkreasi atau misalnya menyalurkan seni, tetapi sebenarnya kan kita harus juga melihat situasi dan kondisi. Yang penting kalau menurut saya sih penjor itu sesuai dengan konsep atau makna dari penjor itu. Kan ada maknanya itu, istilahnya penjor itu ada yang misalnya mungkin harus ada apa tuh, ada citranya, ada pala gantung, pala buah, pala bungkah dan lain-lainnya itu. Nah, yang penting kita kembali ke hal itu. Jadi kalau saya bilang kembali di Bali sendiri untuk sekarang ini untuk penurunan egonya udah terjadi. Tapi kan nggak bisa kita samaratakan istilahnya semua orang tuh harus sama. Jadi ada memang satu dua saya lihat di daerah Tampak Siring itu dulu, dari mungkin kalau nggak masa pandemi itu penjornya udah wah. Dan saya lihat kemarin lumayan menurunkan ego yang lumayan sederhana. Mungkin ada yang satu dua, saya kira nggak masalah. Artinya memang dari segi finansial mereka mampu. Dan juga saya bilang penyor itu tidak ada aturan baku kalau menurut saya. Itu kembali ke dreste masing-masing daerah itu berada. Jadi mungkin drestenya kayak di beberapa daerah itu saya lihat yang jalur Bedugul ada yang sanggahnya menghadap kemana, kayak di Gianyar tiang sanggahnya sendiri terpisah. Ada yang memang tiang sanggahnya sendiri berada di badan. Itu kembali ada beberapa faktor yang mengikuti kenapa ada bentuk penjor seperti ini, ada yang seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralisir. Tapi untuk ukuran seni, untuk wahnya itu kita bisa nilai ada yang lebih wah, tapi itu juga tidak bisa kita bilang salah. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin kita bilang kurang tepat dalam situasi pandemi seperti ini. Mungkin itu yang bisa jadi gitu teman-teman Sobat Bangsa Sami. Jadi pandangan kita tentang galungan, merayakan galungan di masa pandemi ini. Oke.